Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini walaupun di tengah turunnya hujan, kita masih bisa hadir di Masjid Baitul Muttaqin yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Kita akan kembali melanjutkan kajian hadis Arba'in An-Nawawiyah, di mana pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan hadis yang ke-23. Alhamdulillah. Maka insyaallah dengan meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita akan lanjutkan kepada pembahasan hadis ke-24. Mari bagi siapa yang memiliki kitabnya dibuka hadis yang ke-24. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, An Abi Dzar Al-Ghifari, An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Setelah berlalu pembahasan biografi dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ya, beliau adalah sahabat yang mulia. Beliau berasal dari Bani Ghifar, yang ketika beliau masuk Islam, beliau tidak pernah menyembunyikan keislaman beliau. Justru beliau berani di hadapan penduduk kota Mekah mendeklarasikan keislamannya, ya, bersyahadat di hadapan orang-orang kafir musyrik Quraisy. Sampai kemudian orang-orang pun marah dengan keberaniannya Abu Dzar Al-Ghifari sampai mengeroyok beliau. Tapi begitu orang-orang tahu beliau dari Bani Ghifar, ya, telah kita kisahkan Bani Ghifar ini adalah sebuah suku, ya, suku dari bangsa Arab yang dikenal suka merampok. Jadi kalau ada orang yang sedang melakukan perjalanan dagang, takut sekali mereka diserang oleh Bani Ghifar ini. Waktu ketika ketahuan, wah ini yang kita keroyokin dari Bani Ghifar, ya udah, kemudian mereka berhenti keroyok. Besok ulangi lagi, ya, mengumumkan keislamannya, dikeroyok lagi, kemudian baru tahu orang, oh ini Bani Ghifar, nggak jadi. Ya, demikian keberanian dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ma yarwihi an rabbih azza wa jalla, dalam apa yang beliau riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini Bapak dan Ibu disebut sebagai hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia bukan Al-Qur'an. Nanti kita akan jelaskan apa yang menjadi perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Qur'an. Ya. Nah, ini hadis ini termasuk hadis qudsi. Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kedzaliman atas diriku." Artinya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan pada diri Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu tidak akan pernah berbuat zalim. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah melakukan perbuatan zalim. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan kezaliman itu haram di tengah-tengah kalian, haram di antara kalian. Maksudnya Allah mensyariatkan tidak boleh saling menzalimi di tengah-tengah manusia. Fala tadzalamu, oleh karena itu janganlah kalian saling menzalimi. Janganlah kalian saling menzalimi karena kezaliman telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya agak panjang ya Bapak dan Ibu ya. Jadi bersabar, kita akan baca kemudian baru ambil faedah dari potongan-potongan hadis ini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaitu." Wahai hamba-hambaku,
semua kalian semua itu dol, sesat. Illa man hadaitu, kecuali yang aku berikan hidayah. Jadi semua manusia itu sesat kecuali yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastahduni ahdikum, maka hendaknya kalian meminta hidayah dariku, niscaya aku akan berikan hidayah tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa yang memberikan hidayah itu hanyalah Allah. Maka hendaknya kita meminta hidayah kepada Allah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dia meminta hidayah kepada Allah, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan hidayah tersebut. Qala ya ibadi kullukum ja'iun illa ma at'amtuhu fastaqimuni at'imkum. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian itu lapar kecuali yang aku beri makan, maka mintalah makan kalian kepadaku, aku akan berikan makanan tersebut kepada kalian. Allah ingin mengingatkan bahwa nikmat yang kita dapatkan berupa makanan, demikian juga pakaian, itu semua datang dari Allah. Allah yang memberikan kita makanan dan pakaian. Kemudian kata Allah, ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian itu telanjang kecuali yang aku berikan pakaian, maka mintalah pakaian dariku, aku akan kenakan pakaian bagi kalian. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan kesalahan di malam hari dan di siang hari, dan aku mengampuni seluruh dosa, maka hendaknya kalian meminta ampun kepadaku, pasti aku akan ampuni kalian. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan bisa mendatangkan kemudaratan kepadaku. Tidak ada seorang hamba pun, tidak ada satu pun dari makhluk Allah yang bisa memberikan kemudaratan bagi Allah, yang bisa menimpakan bahaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan kalian tidak akan bisa memberikan manfaat kepadaku. Tidak ada satu pun dari hamba Allah yang memberikan manfaat kepada Allah, karena Allah itu maha kaya. Allah nggak butuh makhluk sama sekali. Allah nggak butuh dengan para hambanya. Kemudian Allah tegaskan, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbin rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, seandainya kalian mulai dari generasi yang pertama sampai generasi yang terakhir, baik dari kalangan manusia ataupun jin, akhirkum wa insakum wa jinnakum, baik dari kalangan manusia atau jin, dari generasi awal sampai generasi akhir, kanu ala atqa qalbi rajulin wahid, mereka semua berada pada taraf ketakwaan orang yang paling tinggi ketakwaannya. Artinya semua manusia dari awal sampai akhir itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mazada dzalika fi mulki syai'an, yang demikian tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Artinya semua orang, mau semua manusia itu bertakwa, maka tidak mempengaruhi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala maha luas kerajaannya. Ya ibadi, sebaliknya, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika fin mulki syai'an. Wahai para hambaku, sebaliknya, apabila generasi kalian dari yang pertama sampai yang terakhir, baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin, mereka berada pada taraf kedurhakaan orang yang paling durhaka di antara kalian, maka yang demikian tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Artinya kalau semua hamba itu mau durhaka, semua hamba itu mau membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu pun yang taat kepada Allah, maka yang demikian tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Berbeda dengan kekuasaan manusia. Ketika ada yang memberontak, berkurang kewibawaannya, berkurang kekuasaannya.
berkurang wilayah yang dia kuasai. Tapi Allah Subhanahu wa taala, kedurhakaan apapun yang dilakukan oleh hamba, bahkan oleh mereka semua, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul al-makhitu idza udkhila al-bahr." Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai hamba-hambaku, seandainya generasi pertama kalian sampai generasi akhir kalian, baik dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin kalian, semuanya berdiri di satu tempat, kemudian semuanya mereka berkumpul di satu tempat, lalu mereka meminta kepadaku dengan permintaannya, ya, ada yang minta rezeki, ada yang minta rumah, ada yang minta anak, minta jabatan. Semua orang punya permintaan yang demikian banyak. Jika mereka berkumpul di satu tempat, kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mana qasadzalika mimma indi, maka yang demikian itu tidak akan mengurangi kekuasaan yang aku miliki sedikit pun. Ya, apa yang Allah miliki tidak akan berkurang sedikit pun. Walaupun semua manusia ini meminta kepada Allah apa yang mereka inginkan, lalu Allah berikan semuanya, maka yang demikian tidaklah mengurangi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, illa, melainkan hanya senilai kama yanqusul makhitu idza udkhilal bahr, seperti berkurangnya jarum apabila dimasukkan ke dalam lautan. Jarum kecil, lautan demikian luas. Ketika dicelupkan kemudian diambil jarum tersebut, maka tidak ada bagian dari laut yang akan terkurangi sedikit pun. Ya, jadi manusia jangan sombong. Ya. Kita durhaka kepada Allah itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma ufikum iyyaha." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya hanyalah amalan-amalan kalian yang nanti aku hitung bagi kalian, lalu aku balas amalan-amalan tersebut untuk kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah, maka barang siapa yang mendapatkan balasan kebaikan, maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah, dan barang siapa yang mendapatkan selain daripada itu, maka janganlah dia mencela kecuali dia cela dirinya sendiri. Ya. Karena itu keutamaan dari Allah. Barang siapa yang dengan amalannya tadi Allah berikan balasan, maka pujilah Allah. Karena sesungguhnya balasan yang diberikan oleh Allah kalau dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan, ya, amalan kita, maksud saya, amalan kita kalau dibandingkan dengan anugerah Allah itu tidak ada apa-apanya. Karena kalau kita mendapatkan balasan kebaikan dari amalan yang kita lakukan, tetaplah memuji Allah Subhanahu wa taala. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu merupakan keutamaan dari Allah yang Allah berikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Namun barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan, karena mungkin dia tidak memiliki amalan, maka janganlah dia mencela siapapun kecuali dirinya sendiri. Salah sendiri kenapa tidak mau beramal. Baik. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari atau hadis qudsi ini. Ya, kita mulai dari pembahasan hadis qudsi sendiri. Hadis qudsi itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah meriwayatkan apa yang difirmankan oleh Allah. Maknanya dari Allah, namun redaksinya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebutkan oleh para ulama tentang definisi hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu adalah apa yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah, maknanya dari Allah, tapi redaksinya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dia disebut sebagai hadis qudsi, ya. Itu merupakan penisbatan kepada nama Allah Al-Quddus yang Maha Suci. Jadi berbeda dengan hadis An-Nabawi, hadis An-Nabawiyah, ya, dia disebut hadis qudsi karena penisbatannya kepada Allah yang Maha Suci.
Itu penyebabnya kenapa dia disebutkan sebagai hadis qudsi. Para ulama menyebutkan beberapa perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu dibaca dalam sholat. Ya, setelah baca Al-Fatihah kita baca surat dari Al-Quran. Adapun hadis qudsi tidak dibaca dalam sholat. Jadi kalau misalnya panjenengan selesai membaca surat Al-Fatihah, lalu ketika membaca surat pendeknya ngambil hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu dzulma ya ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadzalamu. Enggak sah salatnya, batal. Ya. Jadi kalau ingin sah ya baca surat dari Al-Qur'an. Kalau dibaca ayat kursi, hadis qudsi, maka tidak sah salatnya. Kemudian Al-Qur'an lafaz maupun maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran lafaz maupun maknanya dari Allah. Adapun hadis qudsi maknanya dari Allah, namun lafaznya dari Rasul alaihi salatu wassalam. Ini perbedaan yang kedua, bahwa lafaz Al-Quran, ya lafaz dan makna Al-Quran berasal dari Allah. Adapun hadis qudsi itu maknanya dari Allah, lafaznya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, Al-Quran tidak boleh disentuh oleh orang yang berhadas. Ya, Al-Quran tidak boleh disentuh. Ini pendapat yang paling kuat dari para ulama, bahwa tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran kecuali orang-orang yang bersuci, orang dalam keadaan suci. Jadi wanita yang sedang dalam keadaan haid, menurut pendapat yang paling kuat dari kalangan para ulama, tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Berbeda ya kalau dia menyentuh hadis qudsi, misalnya ada kumpulan hadis qudsi, maka silakan orang yang dalam keadaan tidak bersuci memegang kumpulan hadis qudsi tersebut. Kemudian faedah yang lain, faedah yang keempat atau perbedaan yang keempat antara Al-Quran dan hadis qudsi, bahwa membaca Al-Quran ya pada setiap hurufnya didapatkan pahala. Ya, pada setiap huruf Al-Quran itu terdapat pahala. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, falam akul alif lam min harfun. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, lakin alifun harfun, wa lamun harf, wa mimun harf. Tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, ya, kemudian mim itu satu huruf. Ya, artinya barang siapa yang membaca satu huruf, ya, man qara'a harfan min kitabillah, ya, falahu ajruha wa ajruha. Kemudian kata Nabi SAW, maka barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan pahalanya, kemudian pahala tersebut dilipat gandakan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif satu huruf, kata Nabi. Ya, alif lam mim itu satu huruf, tidak. Tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Artinya setiap huruf yang kita baca dalam Al-Quran itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Adapun hadis qudsi tidak ada pahala khusus. Ya, tidak ada pahala khusus yang dengan membacanya. Tidak ada pahala khusus yang dibacanya. Yang tidak ada pahala khusus dengan membaca hadis qudsi. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perbedaan antara Al-Qur'an dan hadis qudsi. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil ya hamba-hambanya dengan panggilan ya ibadi. Ya ibadi. Nah, ini panggilan yang merupakan kemuliaan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan ya ibadi, ini bukan maksudnya perendahan, tidak. Tapi justru pengagungan. Buktinya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya di dalam beberapa ayat Al-Quran
beliau dipanggil sebagai hamba Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ila masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Ketika Allah Subhanahu wa taala ya mengisahkan tentang perjalanan Nabi kita Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang di dalam perjalanan yang di Isra-nya Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi SAW dengan abdihi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Ya, beliau dipanggil sebagai abdun, hamba. Sehingga ini bukan perendahan tapi pemuliaan kepada sosok Nabi Muhammad SAW. Demikian juga ketika Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa alaihissalam berada di gendongan ibunya, ketika beliau masih kecil, ketika beliau masih bayi, kemudian orang-orang menuduh Maryam ibunya melakukan perbuatan zina, maka tiba-tiba Isa itu berbicara. Nabi Isa alaihissalam berbicara. Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi Isa? Inni Abdullah, atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Ya, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Ya, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Atani alkitab. Allah Subhanahu wa taala memberikan aku alkitab, yakni Injil, wa ja'alani nabiyya, dan dia telah menjadikan aku sebagai seorang nabi. Syahid dari ayat ini, Nabi Isa alaihissalam mendeklarasikan dirinya sebagai apa? Hamba Allah. Inni Abdullah, aku adalah hamba Allah. Demikian juga datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa Nabi SAW mengatakan, ya inna ahabba asma'ikum indallahi Abdullah wa Abdurrahman. Kata Nabi SAW, sesungguhnya nama kalian yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Jadi nama yang paling bagus itu adalah Abdullah dan Abdurrahman. Mengapa Bapak dan Ibu nama Abdullah dan Abdurrahman ini menjadi nama yang bagus atau nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dia menunjukkan penghambaan kepada Allah. Jadi semakin kita menunjukkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah semakin cinta. Makanya posisi seorang hamba yang paling dekat dengan Allah itu kapan, Bapak dan Ibu? Ketika dia bersujud. Kenapa? Karena menunjukkan penghambaan. Dia letakkan bagian dari tubuhnya yang paling mulia, yaitu kepalanya, di bagian yang paling rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil ya ibadi, sesungguhnya ini merupakan panggilan yang terbaik. Ya, panggilan yang terbaik, menunjukkan bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, inni haramtu dzulma ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan ya kezaliman dari diriku. Mengharamkan kezaliman dari diriku. Wa ja'altuhu muharraman wa ja'altuhu bainakum muharraman. Dan aku jadikan kezaliman itu haram di tengah-tengah kalian. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala di sini membersihkan dirinya dari kezaliman. Jadi jangan pernah kita menuduh Allah Subhanahu wa taala itu zalim. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melakukan kezaliman. Contohnya sekarang ini, ya. Allah Subhanahu wa taala takdirkan sebagian tempat mendapatkan musibah. Luar biasa ya. Kalau kita lihat video yang beredar di medsos, luar biasa banjir kemarin ya. Mobil-mobil mewah terangkut air, tabrakan satu sama lain, rumah-rumah terendam. Maka jangan sampai ada yang mengatakan bahwa Allah zalim kepada hamba-Nya. Ya, Allah tidak mungkin melakukan kezaliman. Pertama, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, seseorang yang dia memiliki sebuah harta, ya, kalau dia ingin mempergunakan harta tersebut, ya, sesuai dengan apa yang dia kehendaki, ya, selama tidak melanggar syariat tentunya. Ya tentunya apa? Dia tidak dikatakan sebagai orang yang zalim. Misalnya saya di rumah saya ada rumput di belakang halaman, ya, ada rumput. Kemudian saya potong rumput tadi. Apakah saya bisa dikatakan sebagai orang yang berbuat zalim? Tentu tidak. Nah, kita ini semua milik Allah. Maka terserah Allah Subhanahu wa taala ingin melakukan apapun kepada hamba-hambanya.
Ya, Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan, tapi kita yang ditanya tentang apa yang kita lakukan. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Kenapa? Allah Maha Kuasa. Kita ini semua adalah hamba-hamba Allah. Kita ini semua adalah makhluk ciptaan Allah. Kita ini semua adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terserah Allah mau melakukan apa. Sehingga jangan sampai kemudian mengatakan Allah telah menzolimi saya. Ketika seseorang ditimpa musibah, dia keluar ucapannya, ya Allah telah menzolimi saya. Naudzubillah. Kemudian yang kedua, dari sisi yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ketika menakdirkan sesuatu ada hikmahnya. Ketika Allah menurunkan musibah kepada sebuah kaum, maka orang yang cerdas, ya, orang yang berpikir, dia akan menemukan hikmah-hikmah apa saja yang lahir atau yang muncul dari musibah yang Allah takdirkan. Misalnya, musibah turun kepada suatu kaum bisa membuat mereka bertobat kepada Allah. Untuk orang-orang yang beriman, dia akan meyakini bahwa ini adalah teguran dari Allah. Mungkin selama ini kita banyak perbuatan dosa. Kalau nggak ada teguran dari Allah, nggak datang musibah tadi, mungkin kita akan bertobat selamanya berada dalam kemaksiatan. Berapa banyak orang ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupannya, dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mungkin selama ini dia terbuai dengan kemaksiatannya, ya, dengan santai setiap hari dia lalui dengan kedurhakaan kepada Allah, lalu Allah beri musibah, ya, baru dia tertegun, ya Allah selama ini saya jauh sekali dari Allah, kembali dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu musibah yang Allah berikan kezaliman atau tidak? Tidak, ya, bukan suatu kezaliman. Ada hikmah yang sangat berharga di balik musibah tersebut. Kemudian dengan ditakdirkannya adanya musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, muncul kepedulian di antara kaum muslimin. Ya, muncul apa? Kesempatan bagi kaum muslimin untuk melaksanakan tugasnya sebagai saudara sesama Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Nah, sekarang kita sedang diuji nih, ya. Diberi Allah ujian, maka kita yang enggak dapat musibah, ini merupakan kesempatan yang terbuka bagi kita untuk membuktikan keimanan kita. Apa kita akan membiarkan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah begitu saja tanpa adanya pertolongan, atau kita membantu mereka? Tanpa adanya musibah ini nggak akan terjadi. Oleh karena itu tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan telah melakukan kezaliman atas, ya, dirinya. Allah sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan zalim. Kemudian kata, ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa mallahu yuridu dzulman lil ibad. Wa mallahu yuridu dzulman lil ibad. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki untuk berbuat zalim terhadap hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidak berbuat kezaliman terhadap hamba-hambanya. Jadi sama sekali tidak melakukan kezaliman. Dalam surat Al-Fussilat, dalam surat Fussilat ayat yang ke-46, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Dan sekali-kali Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan, ya, berbuat zalim. Kemudian faedah selanjutnya yang berkenaan dengan kezaliman, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama di antaranya Al-Hasan Al-Basri dan Al-Imam Qatadah menyebutkan bahwa kezaliman itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah a'dhamul dzulm, zalim yang paling besar, yaitu kesyirikan. Ini jenis kezaliman yang pertama, yaitu kesyirikan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dalam surat Luqman, ketika Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, kata Luqman, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Ya, wahai anakku, janganlah engkau melakukan perbuatan syirik, karena sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang besar. Ini syirik itu adalah kezaliman yang besar. Jadi dahulu di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam turun sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun.
Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, ya, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka akan diberi petunjuk. Maka sahabat merasa resah ketika mendengar ayat ini. Siapa di antara manusia yang tidak pernah melakukan kezaliman? Kita semua pasti pernah melakukan kezaliman. Ya, paling tidak kezaliman pada diri sendiri dengan melakukan perbuatan dosa. Maka para sahabat resah dengan ayat ini. Ya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, mereka baru mendapatkan keamanan dan petunjuk. Ya, siapa yang tidak pernah melakukan kezaliman? Berarti selama-lamanya kita tidak akan pernah mendapatkan keamanan dan petunjuk dari Allah. Maka mereka pun kemudian mengadu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, liman lam yadlim nafsahu. Wahai Rasulullah, siapa yang tidak pernah menzalimi dirinya? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ala tasma'u qawla Luqman li ibnihi. Tidak pernah kalian, ya, mendengar ucapan Luqman kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai putraku, janganlah engkau menyekutukan Allah, karena sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang besar. Baru sahabat merasa lega. Berarti apa yang dimaksud dengan ayat tadi? Orang-orang yang beriman dan tidak melakukan kesyirikan, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah kezaliman yang paling harus kita hindari. Ini kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan syirik kepadanya. Kenapa Bapak dan Ibu kezaliman kepada Allah atau perbuatan syirik ini disebut sebagai kezaliman yang paling besar? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya. Barang siapa yang melakukan kesyirikan kemudian sampai dia meninggal dunia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan mengampuni dosa syiriknya tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar wa ma lidzalimin min ansar. Barang siapa yang melakukan perbuatan syirik, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan haramkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada wa ma lidzalimin. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan bagi orang-orang yang zalim tersebut. Sehingga inilah yang menjadi penyebab syirik menjadi kezaliman yang paling besar. Kenapa? Karena Allah tidak akan mengampuni. Karena siapa yang melakukan kesyirikan, ya, dia meninggal di atas kesyirikan, maka dia akan masuk ke dalam neraka kekal abadi di dalamnya. Baik. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah, ya, kezaliman pada diri sendiri, ya, dengan melakukan perbuatan dosa. Ya. Jadi ketika seseorang melakukan perbuatan dosa, yang dosa ini belum mencapai kesyirikan dan juga tidak berkaitan dengan hak orang lain, sesungguhnya dia telah menzalimi dirinya sendiri. Makanya di dalam Al-Quran, Nabi Ayub alaihissalam, ya, berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana. Ya. Saya lupa ini doanya Nabi Ayub atau Nabi Yunus, ya. Adam. Baik. Rabbana zalamna anfusana. Wahai Rabbku, ya, aku telah menzalimi diriku dengan melakukan perbuatan dosa. Wa illam taghfir lana wa tarhamna la nakunanna minal khasirin. Apabila engkau, ya, tidak mengampuni kami, maka sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Jadi di sini apa? Perbuatan dosa. Seseorang melakukan perbuatan dosa yang tidak berhubungan dengan hak orang lain dan juga bukan melakukan kesyirikan, maka pada hakikatnya dia telah melakukan, ya, kezaliman pada dirinya sendiri. Ya, jadi jangan kemudian bermudah-mudahan juga dengan perbuatan dosa. Ya, selama nggak menyakiti orang nggak apa-apa dosa. Ya, jangan. Ini juga merupakan kezaliman, Kemudian yang ketiga adalah kezaliman, ya, kepada orang lain. Nah, inilah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu.
dan aku jadikan kezaliman itu haram di tengah-tengah kalian. Maka janganlah kalian kemudian berbuat zalim. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, larangan bagi kita untuk melakukan kezaliman kepada orang lain. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan orang yang berbuat zalim kepada sesama, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan kepadanya. Ya, di dalam Al-Qur'an atau dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadahu lam yuflithu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya terkadang menunda hukuman bagi orang-orang yang zalim. Namun ketika datang ya azab dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan luput dia dari azab tersebut. Artinya mungkin Allah Subhanahu wa taala akan undur hukuman bagi orang yang zalim, tapi pasti dia akan mendapatkan balasannya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid." Dan demikianlah siksa Rabbmu apabila dia menyiksa negeri-negeri atau penduduk negeri yang berbuat zalim, maka sesungguhnya siksaannya itu sangat pedih dan sangat berat. Ya. Jadi jangan kemudian orang yang melakukan kezaliman itu merasa tenang-tenang saja. Oh, nggak apa-apa, saya menzalimi orang, nggak ada hukuman kok. Buktinya sampai sekarang saya masih tenang-tenang saja, nggak ada musibah yang menimpa saya. Hati-hati ya. Yang namanya pembalasan kepada orang yang zalim itu adalah kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan balasan yang setimpal kepada orang-orang yang zalim. Ya, memang terkadang Allah Subhanahu wa taala begitu. Allah itu namanya istidraj. Istidraj itu adalah kelapangan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, penundaan hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang melakukan perbuatan dosa. Oleh karena itu kita jangan sampai merasa tenang ketika kita berbuat kezaliman, kemudian kalau nggak ada apa-apa terjadi pada diri kita. Hati-hati. Mungkin Allah Subhanahu wa taala menginginkan istidraj, ya, pemanjangan waktu, injury time, ya. Injury time dari azab. Tapi begitu diberikan azabnya luar biasa, azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, tidak boleh bagi kita untuk bermudah-mudah dalam melakukan kezaliman. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Riyadhus Shalihin ketika beliau berbicara tentang syarat taubat, ya beliau menyebutkan syarat taubat kalau nggak berhubungan dengan hak orang lain itu cuma 3. Ya, yaitu apa? Yang pertama dia meninggalkan, kemudian yang kedua dia menyesal, kemudian yang ketiga dia memiliki tekad yang kuat untuk tidak mengulangi. Jadi kata Imam An-Nawawi, kalau dosa itu, kezaliman itu hanya kita lakukan pada diri kita sendiri, tidak berhubungan dengan hak orang lain, syarat taubatnya cuma 3. Yang pertama meninggalkan, kemudian yang kedua menyesal, yang ketiga bertekad kuat untuk tidak meninggalkan. Namun ketika berhubungan dengan hak orang lain, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, tambah satu syarat lagi, harus meminta penghalalan. Ya, kalau kita pernah ngambil hak orang lain, harus kita kembalikan, minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Kalau kita pernah ngerasani orang lain, menjatuhkan nama baik orang lain, ya hendaknya kita meminta penghalalan. Kenapa? Karena nanti ini akan menjadi apa? Beban bagi kita di akhirat nanti. Oleh karena itu ya, bahasa gampangnya jangan melakukan kezaliman kepada sesama, karena ini lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga termasuk keadilan Allah Subhanahu wa taala Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ketika orang yang dizalimi itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala membalas perbuatan orang yang menzalimi dirinya, maka doa itu akan diijabah oleh Allah. Ya, alhamdulillah ya, kalau kita pernah melakukan kezaliman pada orang, lalu dia doakan kita untuk mendapatkan balasan, Allah akan berikan balasan dengan segera. Ya, makanya Nabi SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal untuk menariki zakat, ya, ketika mengambil zakat, beliau wanti-wanti, hati-hati narik zakat. Kalau memang bukan haknya, atau hati-hati dari ngambil zakat. Ngambil zakat itu dari harta yang pertengahan, bukan harta yang paling bagus. Misalnya ambil zakat hewan ternak
Ambil hewan ternak yang pertengahan, bukan yang paling bagus. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, hati-hati dari kedzaliman. Wattaqud dzulma fa inna laisa ya fattaqud da'wata madzlum kata beliau. Takutlah engkau dari doanya orang yang terzalimi. Takutlah engkau dari doa orang yang terzalimi. Fa inna laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena sesungguhnya tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi bahwa ini bulan dimuliakan oleh Allah, hendaknya seseorang merasa khawatir dari perbuatan zalim kepada sesama. Baik itu dari sisi harta, dia mengambil harta orang lain, atau menjatuhkan kehormatan saudaranya. Hati-hati, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan azab yang demikian berat bagi orang-orang yang melakukan kezaliman kepada sesama. Masih ada pembahasan yang berkaitan dengan kezaliman, insyaallah kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang bismillah taala. Laki filahuna subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.